Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita kembali akan ngaji sejarah bersama Dr. Muhammad Toha. Kali ini kita akan berbicara tentang kantor-kantor di Gresik zaman dulu. Namun sebelumnya jangan lupa selalu dukung kami dengan menekan tombol subscribe dan loncengnya sekalian. Pak Toha, kalau kantor-kantor pemerintah dulu itu kan masih terpusat di sekitar alun-alun ya? Itu gimana gambarannya Pak? Ya, jadi dulu itu Pak Zen, karena kota itu belum pemekaran nggak semacam sekarang ini ya, jadi seluruh kantor itu hampir semuanya, bener Pak Zen, ini di sekitar alun-alun itu. Nah, karena apa? Ya kotanya Gresik itu ya cuma itu dulu itu, cuma itu. Jadi kecil sekali. Kecil sekali, bahkan kantor di dalam kantor. Maksudnya? Contohnya kantor di dalam kantor. Pendopo itu kan zaman awal-awal pendirian itu kan ya semacam kantor juga itu pendopo itu. Ya rumah dinas bupati, kemudian di sampingnya sekarang menjadi Putri Mijil itu dulu pernah ditempati Kementerian Agama. Berarti kan kantor di dalam kantor. Oh, nah, itu kan malah instansi samping gitu. Iya betul, mitra sebenarnya mitra. Ya. Tapi kantornya pernah di Putri Mijil Kementerian Agama itu pernah di situ. Kemudian ada lagi kantor di dalam kantor. Rumah dinas wakil bupati sekarang itu kan pernah ditempati kantor Kawedanan, Kawedanan Gresik. Tapi di dalam kantor Kawedanan itu dulu saya menangis sendiri. Itu di belakang itu sekira sekarang itu jadi apa ya, tempat parkir atau lapangan tenis bulu tangkis itu dulu kantor di Senaker Pak. Jadi kantor di dalam kantor kan gitu. Ya mungkin karena menungso nih gak sepiro akeh, sing diurusi gak terlalu banyak, perusahaan juga tidak membludak kayak sekarang. Jadi di Senaker itu di bangunan kecil di belakangnya rumah dinas wakil bupati dulu itu cukup di situ. Nggak butuh parkir juga. Iya. Wongi melaku. Paling elit kan bawa sepeda kan gitu Pak. Iya. Dan rumah dinas wakil bupati dulu ya terbuka mablak-mablak gitu, belum dipaving, belum apa, tanahnya berpasir gitu. Jadi orang langsung kalau ke Senaker langsung nyelonong ke belakang. Tapi gitu. wakil bupati di situ. Waktu itu jabatan wakil bupati belum ada Pak. Oh. Wakil bupati ada itu kan setelah reformasi diawali dengan Pak Bupati Romo Kiai Robah itu baru ada wakilnya kan. Sebelum itu kan tidak ada wakil bupati jabatan sebelum itu, sehingga hanya bupati saja kan. Nah, itu kantor di dalam kantor. Kemudian ada lagi dulu itu rumahnya Sekda Gresik Pak. Nah, rumahnya Sekda Gresik itu sekarang ya tetap rumahnya Sekda Gresik. Masih ini? Iya, tapi sampingnya itu dulu kantor camat Gresik Pak. Yang di Raden Santri? Iya, jadi kantor di dalam kantor lagi itu kan gitu. Jadi yang utama itu rumah dinas apa namanya Sekda, sampingnya itu kantor kecamatan. Kemudian kantor kecamatan kan pindah sekarang di Usman Sadar. Dulu ya sederhana banget lah Pak, birokrasi dulu tuh hanya bangunan lurus kotak-kotak tok. Camate yo di situ, mantri polisinya juga di situ, kemudian staf yang lain juga di situ, penyuluh keluarga berencana juga di situ, kumpul jadi situ. Jadi mungkin nggak ono pendopoi, untuk kecamatan ya kayak begitu itu. Sekarang itu malah untuk TPQ. Iya, TPQ. TPQ. Nah, untuk TPQ loh. Dulu itu untuk seluruh perangkat kecamatan di situ, termasuk kalau ada Pol PP-nya kecamatan itu yo ring jero kono sisan. Dan itu cukup gitu loh. Nah, zaman dulu itu kan ya sangat gimana ya, sangat terbatas lah ya, aparatur terbatas gitu. Sama dengan itu Kementerian Agama misalkan. Sekarang kantor di situ aja sak gitu gede nih, itu sih kurang. Padahal biyen itu nunut di sampingnya pendopo yang sekarang menjadi Putri Mijil dan lebih kecil. Putri Mijil kan rada luas sekarang diperluas. Dulu kecil banget di situ itu. Nah, di Senaker juga begitu. Coba kantor di dalam kantor itu dulu. Kemudian Kementerian Agama itu juga pernah memiliki kantor di sampingnya Masjid Jami' Pak. Nah, sebelah kirinya Masjid Jami', lek bahasa orang Jawa lore Masjid Jami'. Oh iya. Ya. Sekarang bangunan bertingkat itu perpustakaan atau apa itu. Itu sampai saya kecil sih menangi Pak, lambangnya masih ada di situ. Kemenak dulu kan lambangnya bukan ikhlas beramal segi 5 itu, tapi gambarnya persis kayak gambar lambangnya NU Pak. Bola dunia begitu persis, cuma gak ada tulisannya Nahdlatul Ulama, nggak ada gitu. Jadi persis. Itu pindah dari pendopo. Pindah dari pendopo miliki di situ. Kemudian akhirnya pindah di
Jalan Jaksa Agung. Lah itu kantor Kementerian Agama pada waktu itu kantor terjauh pertama, Pak. Karena dulu kan sekitaran alun-alun, kemudian apa namanya di Jalan Raden Santri, Ya. kan gitu, sekitar itu saja kan. Basuki Rahmat, Basuki Rahmat. Nah, kan gitu kan, itu aja. Kemudian Kementerian Agama di situ itu pindah paling jauh pertama, Pak. Lah saya kemarin kan sudah bercerita bahwa kota itu kan terakhir sampai GNI. Berarti Kementerian Agama itu menjauh untuk yang pertama itu sudah paling jauh, kota, ya. luar kota paling jauh pada waktu itu. Kemudian pengadilan negeri, Pak. Pengadilan negeri itu malah dekatnya kantor jenengan, depannya kan teman Basuki kantor Rahmat. wartawan itu. Ya. Nah itu ada kantor pengadilan dulu. Saya masih menangi. Di Dan, sebelah mana? Jadi toko suling Ya. itu agak ke timur beberapa, dan bangunannya kayak sampai hari utuh, Pak. Sampai hari ini masih utuh. Yang di tempat BNK itu, Kurang ke barat. kantor pos. Iya. Loh, bukan, itu kan ke timur, ke barat, kurang ke ke barat. barat. Oh, iya. iya. Jadi berdekat dengan kantor jenengan, Pak. Hampir ada depan itu kan Balai Wartawan itu. Dan bangunannya sampai hari ini utuh. Itu dulu pernah ditempati pengadilan. Dan orang dulu itu luar biasa, Pak, karena keterbatasan sarana prasarana, keterbatasan anggaran, tapi memiliki kelebihan kebersahajaan para pengabdi negara. Biasanya sudah kayak begitu itu, Pak. Rumah dinasnya kepala, yudik kuno sisan biasanya biyen itu. Di ngantor di dalam. Iya, jadi artinya sangat sederhana. Sama dengan kantor KUA, Pak. Kantor KUA Kecamatan Gresik yang sampai sekarang tetap di situ, di Kampung Arab itu, Pak ya. Jadi sudah kantornya di situ, kepala KUA, omai juga di situ juga. Kan sederhana banget. Jadi mungkin ya kepala KUA itu ya semacam sama kamar ditambah kamar mandi gitu aja. Itu jadi rumah dulu. Kan sederhana dan bersahaja orang dulu itu. Rumah dinasnya ya gitu itu, kan begitu. Nah, kemudian kenapa kok kantor kecamatan itu dulu di situ? Karena pernah itu dijadikan rumah camat, Pak. Yang rumah apa namanya? Rumah sekda itu dulu pernah jadikan camat. Sehingga logis lah, jejer kan. Jejer, ya. Cuma lebih gede rumah camatnya sampai kantore kan gitu. Rumah camatnya representatif kan. Dan kenapa kok dulu itu rumah pejabat itu gede? Karena belum mengenal pemisahan antara jabatan dengan privasi pribadi, Pak. Ya, contoh bupati. Dulu kantor bupati ya rumahnya bupati itu. Maka pendopo itu sekaligus kantor. Omai camat juga begitu. Ya. Omai camat ya kantor kecamatan itu. Dan di desa-desa kan sama. Madura sampai Jawa. Sejenenge kantor kelurahan ya omai lurah. Omai petinggi lah, omai kepala desa itu. Dan layanan 24 jam. 24 jam. Makanya kentongan juga ditaruh situ, pendopo juga di situ, kan begitu kan, pelayanannya begitu. Nah, kemudian berikutnya yang pindah itu agak lumayan jauh, itu setelah Kemenak itu pengadilan, Pak. Ya. Pengadilan negeri itu pindah pertama kan di Jalan Panglima Sudirman, Pak. Oh, itu iya. kan pindah setelah dari depannya kantor jenengan itu. Iya. Itu pindah di Jalan Panglima Sudirman. Nah sekarang juga kosong juga. Ya, kosong, ya. Karena pindah lagi Pindah ke Bunder Asri. Jalan Permata di Bunder itu, kan begitu, Bunder Asri itu. Kejaksaan akhirnya menempati tempat di sebelah baratnya Kementerian Agama. Kejaksaan. Iya. Sampai hari ini juga. Gimana kejaksaan? Kejaksaan itu yang kita, saya tidak memiliki memori sama sekali di mana kejaksaan itu. Kita nggak memiliki memori sama sekali kejaksaan itu. Kalau pengadilan jelas itu di di Jalan Basuki Rahmat di depannya kantor PWI itu. Biasanya pengadilan dan kejaksaan itu Berdekatan, iya. Karena pekerjaannya kan memang koordinasi. Sampai sekarang Iya. dempet itu, iya. Itu baru pindah di situ. Kemudian kantor PDAM itu dulu kan daerah situ itu kan jalannya tinggi, tanahnya rendah, Pak, sehingga turun ke bawah gini, jadi kayak rawa-rawa gitu, Pak. Ya, bisa dibayangkan berarti kan hutan itu di pinggiran kota lah. Kemudian itu diuruk macam-macam kan gitu kan. Nah, sehingga kantor-kantor itu bergeser ke situ. Kalau PDAM di mana? PDAM itu awalnya itu di sampingnya Kementerian Agama, Pak. Nah, kantor PET dulu itu, PET. Nah, dulu kan gitu, PET kan gitu. Nah, jadi itu di situ, Pak, dulu itu. Nah, kantor PU penjenengan tahu, Pak. Kantor PU itu dulu di tempat parkirnya tempat ziarah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Oh, itu PU. PU di situ. Makanya di situ itu mesti ono kendaraan kuning gitu. Kendaraan kuning ya slender sing untuk menghaluskan jalan itu loh, Pak. Ah, itu mesti tandanya parkir di situ dulu itu. Dan dulu itu kan yang diurus nggak banyak, Pak.
Kantor PU segitu aja cukup dulu itu, Pak. Di situ lo campur sak gudange, Pak. Aspal juga tumpuk di situ, slender juga di situ, kemudian perkantorannya juga di situ. Jadi itu kantor PU. Maka orang-orang tua-tua sampai hari kalau nyebut di kantor PU gitu. Yang sekarang kantor PU. Jadi Galeri Puda. Betul, Galeri Puda itu kantor PU dulu itu, kan gitu. Dan itu kantor zaman dulu itu yang paling semeriwet, Pak. Paling semeriwet itu kan yang ngurusi jalan, ngurusi jembatan. Lah kantor hanya segitu, Pak. Pengairan. Jadi alatnya yang telalang pinggir jalan gitu, Pak, zaman dulu itu. Ya lebih tertib sekarang lah zaman dulu itu karena terbukti yang bagian dari PU, Bina Marga atau apa pokoknya ada lah bagian dari PU. Tetap berada di sampingnya GNI. Itu kan ada itu masih itu kantor PU itu. Oh iya, jalan, pemeliharaan jalan. Tetap nggak pindah dia di situ. Nah, itu kan berdekatan kan. Pemeliharaan jalannya di situ, PU-nya di parkirannya Makam Malik Ibrahim itu. Jadi itu. Kemudian kantor yang saya tahu, Pak, ya paling megah pada zamannya itu kantor Kodim di Kebumas, Pak. Itu paling megah itu. Karena itu keluar paling jauh lagi. Dulu di mana kantor Kodim? Kantor Kodim itu dulu pernah di itu rumah dinas Wabub itu pernah dulu. Lebih dulu mana dengan yang itu tadi kantor kantor itu? Itu kayaknya lebih dulu Kodim kayaknya. Oh, terus Kodim pindah di tempat itu ya? Iya, dulu kan ada jabatan Pedono, Pak. Iya. Kawedanan gitu. Ya, sekarang kan ketika jabatan Kawedanan itu nggak ada, maka pas ditempati oleh Rumah Wakil Bupati. Maka di Cermi kan juga ada, Pak, yang pojokan pas itu, kantor Kawedanan. Sampai hari ini orang nyebut kantor Kawedanan, meskipun jabatan Pedono sudah nggak ada kan. Kemudian Pedono diganti dengan pembantu bupati. Sekarang juga kayaknya ya nggak ada, kan gitu kan. Nah, jadi dulu mesti ada Kawedanan gitu, kantor Kawedanan itu. Yang bertahan itu Cermi masih utuh, Kawedanannya sekarang digunakan Bank Jatim untuk apa itu kan. Nah, kemudian Rumah Wakil Bupati itu jadi kantor Kawedanan dulu. Nah, Kodim itu pindah kantor pertama paling mewah, Pak. Gimana wong kanan kiri masih oblang-oblang kosong Kebumas itu. Yang lokasi sekarang. Iya. Lah wong dulu itu kantor Kemenak itu sudah luar kota. Apalagi kantor Kodim tambah luar kota, Pak. Jauh kan Bumas. Itu megah banget, Pak. Nah, pada waktu itu halamannya sangat luas gitu. Dan sampai hari ini kalau tanahnya sangat ideal, Pak. Cuma bangunannya sudah kelihatan tua lah, kelihatan bangunan lama. Tapi ideal banget lapangannya juga. Gimana wong dibangun di luar kota. Lah kemudian muncullah ide kemudian pembangunan itu diarahkan keluar karena tidak mungkin di dalam kota. Akhirnya ada kantor penerangan, Pak. Kantor penerangan itu yang waktu zaman Pak Harmoko lagi berkibar luar biasa, akhirnya sekarang hilang. Dulu kantor penerangan itu kantor yang paling mewah pada waktu itu, Pak. Artistik gitu, Pak. Di mana itu? Kalau nggak salah tempatnya itu sekarang, kalau nggak salah, Pak, saya agak kecil, ingat lupa. Itu kalau nggak salah sekarang jadi kantor Disbud Parpora atau apa itu kalau nggak salah. Disebut Parpora di mana? Iya. Jalan Radu Agung, sebelahnya Pengadilan Agama itu. Oh, itu. Iya. Kalau nggak salah itu. Iya. Oh, dulu di situ. Kalau nggak salah itu kantor penerangan itu. Lah, kenapa kok kantor penerangan sampai saya hafal? Dulu kan ada, Pak, Jupen itu, Pak, juru penerang itu kan ke kampung-kampung. Speaker di atas mobilnya itu. Dulu kan ya bergengsi juga lah. Lah Jupen itu rata-rata kan biasanya kan lulusan IAIN, Pak, zaman dulu itu, Pak. Jadi juru penerang pembangunan, dakwah ke kampung-kampung, ya fakultas dakwah kan gitu kan. Nah, gitu. Itu kantor itu kalau nggak salah itu, Pak. Nah, kemudian lebih ke barat lagi sampai akhirnya di Pemda ini, Pak. Lah, kita nggak bisa bayangkan kalau Pemda itu nggak diboyong ke sini. Ya memang Gresik Semrawut lah, Pak. Ketika Pemda pindah ke sini, akhirnya diikuti yang lain-lain ikut pindah ke sini. Makanya sekarang itu yang menurut saya, Pak, segera penataannya biar lebih rapi itu ya gedung DPR harus pindah, Pak. Gimana? Karena itu menampilkan kekumuhan, Pak. Bukan kantornya kumuh, bukan. Parkirnya itu loh, Pak, belarang yang dinding kan gitu kan. Nah, nggak representatif, Pak. Polres sudah indah demikian, parkirnya lebar. Dulu, gitu kan. Dulu Polres di mana? Polres asli dulu di pelabuhan itu, Pak. Tapi dulu di pelabuhan itu lebih kumuh lagi, Pak. Karena depannya Polres itu dulu ada pom bensin, Pak. Yang di dalam pelabuhan ya? Bukan, ya kantor Polres sekarang itu. Kantor Polres yang kota sekarang. Iya, Polres kota itu. Itu depannya dulu ada pom bensin, Pak, di situ, Pak. Dulu itu ada pom bensin tengah kota, Pak. Yaitu pom bensin di depannya Polres itu. Itu ada pom bensin. Iya, sekarang nggak boleh lah pom bensin ke tengah kota. Dulu pom bensin tengah kota, Pak. Dan itu memang sejak awal yang saya tahu Polres itu di situ, Pak. Sejak awal di situ. Ya bangunan seadanya zaman dulu itu kan.
Kompolnas itu kan tidak pernah dibangun secara spektakuler, Pak. Tambal sulam aja, plafonnya diganti. Gentengnya dari dulu genteng begitu, sehingga ya nggak menarik lah. Makanya kalau dipindah di sini sangat pas. Maka sekarang yang perlu ditata itu adalah gedung DPR, Pak. Sehingga untuk pelayanan publik itu, apalagi DPR itu kan sering didatangi masyarakat, Pak. Ya, melaporkan itu, demo macam-macam. Coba kalau demo lama saja, alun-alun tertutup, Pak. Ya. Harus dipindah itu gedung DPR itu. Kalau paripurna udah. Iya. Justru saya kadang-kadang gini, kenapa dulu kok mendahulukan yang depannya itu ya, sehingga kalau tidak dirawat jadi rungsep, bangunan yang kayak bangunan donat itu muter gitu. Alun-alun itu, kenapa tidak mendahulukan DPR dulu kan gitu kan? Iya. Ini kan DPR dulu kan bebas gitu loh, representatif lah gitu kan? Sempat dibicarakan tapi batal gitu. Oh gitu, DPR itu. Nah daripada misalkan waktu itu untuk membuat bangunan donat muter alun-alun begitu, kan bebas DPR-nya, kan gitu Pak. Nah, karena alun-alun tidak terlalu mendesak gitu loh Pak. Nah, kan gitu. Kalau kayak kantor pos apa itu? Kantor pos itu yang pertama itu Basuki Rahmat. Itu lama di situ. Itu pertama itu Pak. Nah, dan dulu itu kan kantor posnya khas banget Pak, masih peninggalan Belanda itu. Iya, orang kalau masukkan tangan itu kan dulu loh Pak. Sekarang mungkin juga ada ya. Itu kan kerawang-kerawang kayak kawat gitu Pak dulu Pak. Kawat gitu Pak, bukan kaca, kawat Pak. Jadi kalau masukkan blosok di bawah. Dan itu saya pernah tahu Pak. Di dalamnya itu barang-barang peninggalan Belanda masih banyak Pak. Contohnya mebeler, sepeda kuno untuk antar surat, timbangan-timbangan surat, itu masih kayak zaman Belanda dulu, bukan kayak, memang tinggal zaman Belanda. Dan bangunannya kan tinggi banget itu Pak, pos itu. Sekarang, Itu gak ada Pak, bangunan paling gede, paling panjang selain itu Pak. Itu kan satu atap Pak, panjang sekali itu Pak. Cuma hanya dipetak-petak aja kan. Nah, dan di pos itu nyata lebar Pak, dalamnya tanah lapang itu, dalam pos lama. Iya. Pos lama. Di belakangnya? Belakangnya, pintunya gede-gede. Pos itu kan bolak-balik Pak. Iya. Oh iya, menghadap ke sini dan menghadap ke belakang. Lah, biasanya yang menghadap ke belakang itu intinya di dalam bangunan itu adalah pimpinan, Pak. Ya. Dulu mungkin entah kepala pos apa, rumahnya kan di bagian belakang gitu. Iya. Jadi rumah dinasnya itu pintunya sebelah sana, pelayanannya sebelah sini di baliknya. Kalau kantor Pemda yang sekarang ditempati Dinsos itu ya? Spenduk itu? Iya, itu kantor Pemda. Yang dulu pernah digunakan kantor tentara juga, Pak. Kantor tentara. Bukan Kodim, apa ya, kayak semacam apa ya Pak, bagian artileri itu bagian apa gitu Pak, saya lupa. Itu ditempati dulu itu Pak, gentengnya guci gitu Pak. Sebelum jadi Pemda itu. Tapi bangunan itu dalamnya masih batanya tebal-tebal Pak. Yang disolek kan bagian depannya itu, depannya. Tapi dalamnya tebal-tebal. Dan dulu orang bertanya Pak, zaman segitu Pak, itu sudah gentengnya dari guci Pak, mewah banget. Orang bertanya, terus genteng guci biar yang ngendi kan gitu. Kan mahal Pak, bangunan itu barang tua. Dan jatinya gede-gede Pak, sama dengan Pasar Gresik. Pasar Gresik dulu itu namanya Pasar Kawat. Pasar Kawat karena depannya itu ada pagar kawat gitu, masih disebut Pasar Kawat. Yang di Jalan Samanhudi? Iya, dulu kan bukan tingkat begitu Pak, kayu gede-gede, jatuhnya gede-gede lah itu. Tapi ketika dibongkar, itu ya nggak tahu jatinya itu dipotong-potong untuk apa gitu. Oh, biyen itu kan eman Pak, bangunan begitu-begitu itu. Mahal kan? Mahal gitu, kayu jati itu kan begitu. Sekarang juga kayak bekas Pemda itu ditempati 3 instansi sekarang. Gitu ya Pak? Iya. Menurut saya kurang representatif juga. Iya. Juga pindah gitu. Iya. Tapi ada sesuatu yang khas lagi Pak. Dulu itu kantor bupati itu di kantor yang depan alun-alun itu Pak ya. Dan begitu dulu itu tidak banyaknya pelayanan terhadap masyarakat, artinya personnya Pak ya. Itu yang namanya bagian-bagian, itu sak kamar Pak. Iya. Kecil banget. Sampai sekarang di belakang. Iya, sak kamar. Dan itu kabarnya juga di situ, stafnya juga di situ. Berarti kan sing ngurus masyarakat itu paling akeh sak ruangan lampe 4 Pak. Iya. Paling banyak, paling telu kan gitu. Karena mungkin masyarakat jarang. Iya. Takut. Iya, bener takut Pak, takut, bener. Kalau kayak kantor-kantor kecamatan di masing-masing kecamatan gimana Pak? Iya. Jadi kantor kecamatan memang dari dulu sudah ada ya Pak, ada. Cuma ada yang boyong untuk menempatkan yang lebih baik. Salah satunya itu di Ujung Pangka. Ujung Pangka itu dulu kan kantornya itu kayak menempati sebuah rumah gitu Pak dulu. Nah, di kota tapi di Kota Pangka. Nah, itu kayak rumah gitu kan, kurang representatif lah, halamannya juga nggak ideal lah. Kemudian boyong ke tempat yang lebih bagus sekarang itu kan, Jalan Sitarda atau jalan apa yang di Ujung Pangka itu representatif, ada pendoponya, halaman luas, segala macam-macam kan begitu.
Tapi Gresik mendahului Pak, meninggalkan dari sebelahnya rumah Sekda itu kemudian pindah di Usman Sadar. Tapi itu pun juga sangat tidak representatif juga, gitu. Sangat sempit lah. Parkir juga nggak bisa ke dalam. Sekarang sudah di jalan-jalan semua. Dan memang harus ada penataan Pak tentang pelayanan-pelayanan publik itu. Hampir semuanya begitu Pak. Kita lihat Gresik juga begitu. Kemudian sing rada Lego itu kan, sing rada Ombo itu kan Sedayu itu agak lapang, gitu kan. Nah, Cermin tidak terlalu juga, Benjeng juga tidak terlalu juga. Maka kemudian perlu ditata karena di sana itu kan masih banyak tanah yang kosong-kosong. Seharusnya ditata lah, lebih representatif lah untuk pelayanan itu. Tidak terlalu mahal harganya tanah nggak terlalu mahal. Terus kanan kiri belum padat Pak. Ya. Kalau sudah padat nanti susah pembebasannya kan. Nah, jadi itu Pak. Kemudian kalau saya boleh kepingin Pak, kantor kecamatan itu nanti pernah kita bicarakan itu arsitekturnya itu baku. Nah, diarahkan dari kita, sehingga ini mesti kecamatan. Orang kan tahu kan. Nah, yang sudah membakukan begitu Pak, meskipun nggak persis, itu kan pengadilan Pak. Nah, pengadilan itu mesti tahu. Di depannya ada tiang 4, itu mesti pengadilan kan begitu. Nah, kita yang lain belum. Tapi kalau kota-kota yang lain sudah Pak. Kita melihat di Bali, di mana-mana sudah Pak. Arsitekturnya dari atapnya kelihatan. Ini mesti aset pemerintah. Kan begitu. Ini mesti Mojokerto ini. Iya, gitu kan, dengan bata-bata merah-merah, gitu kan, kaburannya, gitu. Jadi Gresik harus ditata begitu. Diawali dari kecamatan, kan begitu. Kalau titik nol Gresik itu di mana? Titik nol Gresik itu di depan gedung DPR sebelah barat. Kalau saya berhadapan dengan gedung DPR, itu sebelah kiri. Jadi DPR ke sini, saya menghadap DPR itu sebelah kiri. Itu nol Gresiknya di situ. Di Jalan Wahid Hasim sisi barat utara. Ada sampai situ? Ada Pak. Cuma itu perlu Pak dipopulerkan, dikasih semacam apa ya? Kayak monumen. Nah, sehingga orang nol Gresik selfie di situ. Minimal nambah spot-spot foto lah. Kan gitu Pak. Nol Gresik di situ, kan gitu. Itu penting itu Pak. Demikian pemirsa, suasana kantor gambarannya di masa dulu dan penting untuk menjadi renungan kita bersama bahwa revitalisasi atau relokasi kantor pemerintah ini sudah mendesak yang di sekitar alun-alun itu. Demikian pertemuan kali ini, kita akan kembali berjumpa dengan Dr. Muhammad Toha pada episode berikutnya dengan tema yang lebih menarik lagi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.